Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Untuk memahami hukum Ohm, terlebih dahulu kita melakukan percobaan sederhana berikut. Yang pertama, kita susun rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada komponen-komponen listrik berupa sumber tegangan, ada ampermeter yaitu alat mengukur arus listrik, ada voltmeter yaitu alat mengukur tegangan atau beda potensial, ada resistor yaitu hambatan tetap, ada hambatan geser, ada saklar dan kabel ya. Kemudian kita mengukur kuat arus dalam resistor dengan menggunakan ampermeter. Ingat bahwa resistor itu mempunyai kode warna yang menunjukkan besar hambatan material yang membentuknya. Kemudian kita mengukur tegangan resistor dengan menggunakan voltmeter. Kita variasikan atau mengubah-ubah nilai kuat arus dengan cara mengubah atau menggeser hambatan geser ya, atau mengubah nilai hambatan geser. Kemudian kita mengukur tegangan untuk setiap nilai arus yang berubah-ubah tadi. Yang berikutnya kita dapat menggambarkan grafik tegangan V sebagai fungsi kuat arus I dengan menggunakan data-data yang kita dapatkan dari percobaan ini. Seperti pada gambar, kita dapatkan grafik berupa garis lurus. Artinya, grafik tegangan sebagai fungsi kuat arus pada percobaan ini berupa garis lurus ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemiringan garis lurus inilah didefinisikan sebagai hambatan dari konduktor R ya, disimbolkan dengan R. Dengan R itu sama dengan tan theta atau kemiringan garis lurus tadi sama dengan V per I, beda potensial per kuat arus. Jika ada dua garis 1 dan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan kemiringan yang berbeda-beda, karena kita ketahui bahwa garis yang lebih miring menunjukkan ya nilai resistor atau hambatan yang lebih besar. Maka dari gambar kita ketahui bahwa R1 pasti lebih besar dari R2 nya. Dari percobaan tadi, Ohm menyatakan bahwa kuat arus melalui suatu konduktor selalu sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung konduktor, yaitu I sebanding dengan V. Atau V per I sama dengan R. R itu menunjukkan hambatan, atau V sama dengan I kali R. Satuan dari hambatan dinamakan Ohm yang disimbolkan dengan omega besar untuk menghormati Simon Ohm, fisikawan Jerman yang pertama kali melakukan percobaan ini. Dengan 1 Ohm itu sama dengan 1 volt per ampere. Seperti yang ditunjukkan pada grafik, perangkat atau zat yang tidak mematuhi hukum Ohm, misalnya gas, penyara kristal, termionik, katup, transistor, dan lain-lain dikenal sebagai konduktor non-ohmik atau non-linear. Untuk kurva VI-nya tidak linear ya. Di situasi ini, rasio atau perbandingan antara tegangan dan arus pada tegangan tertentu dikenal sebagai hambatan statis. Jadi RST itu hambatan statis, itu sama dengan V per I sama dengan 1 per tan theta. Theta-nya ditunjukkan pada grafik ya. Kemudian laju perubahan voltase atau tegangannya ke perubahan arus dikenal sebagai hambatan dinamis, yaitu R dinamis, R din sama dengan delta V per delta I atau sama dengan 1 per tan V. Beberapa grafik non-ohmik lainnya adalah ditunjukkan pada gambar, yaitu grafik untuk katup tetrode, untuk dioda, untuk semikonduktor, dan
untuk bolam center. Ini menunjukkan grafik dari perangkat yang tidak mematuhi hukum Ohm. Pada bagian ini kita akan membahas tentang hambatan dari sebatang kawat atau konduktor. Misalnya suatu zat atau benda atau kawat yang menentang aliran arus yang melaluinya dikenal sebagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh tumpukan elektron bebas dengan ion atau atom konduktor sambil bergerak menuju ujung positif konduktor atau kawat tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebatang konduktor atau kawat yang memiliki panjang L, luas penampang A, dan memiliki besar hambatan jenis ρ, maka menurut hasil eksperimen nilai hambatannya dinyatakan sebagai R sama dengan ρ kali L per A. Jadi nilai hambatan dari sebatang kawat atau sebuah konduktor sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang dari kawat tersebut. Dengan ρ itu adalah hambat jenis atau resistivitas kawat, satuannya ohm kali meter. Jika dua kawat dengan panjang L1 dan L2 dan luas penampangnya masing-masing A1 dan A2 dan memiliki hambatan jenis yang sama, maka perbandingan antara hambatan kedua kawat R1 per R2 itu sama dengan L1 per L2 kali A2 per A1. Kita masuk pada bagian ini tentang hubungan hambatan kawat dan suhu. Kita lihat yang pertama, hubungan antara hambat jenis dan suhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan besar hambatan jenis dari tembaga sebanding dengan kenaikan suhunya. Atau hasil perbandingan pertambahan hambat jenis tembaga sebanding dengan kenaikan suhu dari tembaga tersebut, yaitu delta ρ per ρ0 sebanding dengan delta T. Dengan ρ0 menyatakan hambat jenis konduktor pada suhu acuan, yaitu T0. Kita kalikan ruas kanan hubungan di atas dengan alfa sehingga hubungan di atas menjadi sama dengan ya. Maka delta ρ bagi ρ0 sama dengan alfa kali delta T. Delta ρ sama dengan ρ0 kali alfa kali delta T, atau menjadi ρ kurang ρ0 sama dengan ρ0 kali alfa kali T min T0, sehingga kita dapatkan ρ sama dengan ρ0 kali 1 plus alfa kali T kurang T0. Dengan ρ menyatakan hambat jenis konduktor pada suhu T dan alfa adalah koefisien suhu hambat jenis dengan satuannya 1 per derajat Celcius atau 1 per Kelvin. Untuk suhu yang sangat tinggi, yaitu lebih besar dari 1000 derajat Celcius, rumus hambat jenis di atas tidak berlaku. Kita lihat hubungan antara hambatan dan suhu. Karena hambatan R sebanding dengan ρ, dan jika muai panjang kawat diabaikan, maka berlaku R sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali T kurang T0. Pada gambar menunjukkan grafik antara R hambatan dengan suhu ya. Pada bagian ini kita akan memahami kode warna pada sebuah resistor. Resistor memiliki nilai yang besar dan digunakan dalam rangkaian listrik pada alat elektronik. Pada umumnya terdiri dari karbon seperti 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 5 kilo ohm, dan seterusnya. Untuk mengetahui nilai kode warna resistor yang digunakan, kode ini dicetak dalam bentuk cincin atau gelang atau strip. Dengan membaca nilai-nilai pita warna, kita bisa memperkirakan nilai hambatan dari resistor. Resistor karbon biasanya memiliki 4 cincin atau pita berwarna yang diberi label A, B, C, dan D seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita berwarna A dan B menunjukkan dua angka penting pertama dari hambatan dalam ohm.
Pita C memberikan pengali desimal, yaitu jumlah 0 yang mengikuti dua angka signifikan A dan B. Sedangkan pita D menunjukkan toleransi dalam persen dari nilai yang ditunjukkan dan mewakili persentase akurasi dari nilai yang ditunjukkan. Untuk emas, nilai toleransinya kurang lebih 5% dan perak kurang lebih 10%. Jika hanya 3 pita atau cincin yang ditandai, maksudnya jika tidak ada pita keempat atau pita keempat itu tidak berwarna pada resistor karbon, maka itu menunjukkan toleransi sebesar 20%. Berikut kita tunjukkan daftar atau tabel kode-kode warna pada resistor yang dapat digunakan untuk mencari besar hambatan dari resistor tersebut. Oke, kita masuk pada bagian contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Hambatan kawat pada 20 derajat Celcius adalah 20 ohm dan pada 500 derajat Celcius adalah 60 ohm. Suhu kawat ketika hambatannya 25 ohm adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus R sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Pada keadaan 1, pada keadaan 1, yaitu delta T satunya sama dengan 20 derajat Celcius kurang 0 sama dengan 20 derajat Celcius. R satunya sama dengan 20 ohm, sehingga kita bisa tuliskan R1 sama dengan 20 ohm sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T1, yaitu 20 sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali 20. Ini persamaan bintang 1. Sedangkan untuk keadaan 2, delta T2 nya sama dengan 500 derajat Celcius kurang 0 sama dengan 500 derajat Celcius. Maka R2 nya sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T2 atau sama dengan 60 sama dengan R0 1 kali 1 tambah alfa kali 500. Ini persamaan bintang 2. Kita bagikan kedua persamaan ini untuk mendapatkan nilai dari alfa, yaitu 20 bagi 60 sama dengan R0 kali 1 tambah 20 alfa bagi R0 kali 1 tambah 500 alfa. Ini kita coret, ini jadi 1/3 dan kita kali silang, kita dapatkan 3 tambah 60 alfa sama dengan 1 tambah 500 alfa, berarti 2 sama dengan 440 alfa. Berarti nilai alfanya sama dengan 1/220 derajat Celcius ya. Jadi nilai alfanya adalah 1/220 per derajat Celcius. Maka untuk keadaan yang ketiga, yaitu delta T3 sama dengan, ditanyakan ya, pada R3 25 ohm, berarti kita bisa gunakan perbandingan R1 per R3, berarti sama dengan R0 1 tambah alfa kali delta T1 dibagi R0 1 tambah alfa kali delta T3. Ini kita coret, kita masukin R1 nya 20 per 25 sama dengan 1 tambah alfanya 1/220 kali 20 dibagi 1 plus 1/220 kali delta T3. Ini coret menjadi 4/5 sama dengan 1 tambah 1/2
11 bagi 1 tambah 1 per 220 kali delta T3 kali delta T3 ya. Kita kali silang, maka kita dapatkan 5 tambah 5 per 11 sama dengan 4 tambah 4 kali delta T3 bagi 220. Ini sama dengan 60 per 11, ada 4 per 11 tambah 4 kali delta T3 per 220. Kita pindahkan ini menjadi 16 per 11 sama dengan 4 delta T3 per 220. Ini kita coret, nilainya tinggal 20, ini jadi 4, maka kita dapatkan delta T3 nya bernilai 80 derajat Celcius ya. Jawabannya D. Oke, kita maju pada soal yang kedua. Hambatan jenis mangan adalah 50 eksponen minus 8 ohm meter. Hambatan kubus mangan yang memiliki sisi 50 cm adalah, untuk sebuah kubus yang panjang sisinya 50 cm, maka A-nya sama dengan 0,5 ya kali 0,5 meter pangkat 2. Maka hambatan dari kubus mangan tersebut kita gunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter kali L nya sepanjang 50 cm berarti 0,5 dibagi 0,5 kuadrat ya. Maka ini dapatnya sekitar 10 pangkat minus 6 ya, ohm. 10 pangkat minus 6 ohm sama dengan A. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Batang logam tertentu memiliki panjang 1 meter dan diameter 0,6 cm. Hambatannya adalah 3 eksponen minus 3 ohm. Sebuah piringan dari logam yang sama memiliki ketebalan 1 mm dan diameter 2 cm. Hambatan di antara permukaan piringan yang bundar adalah. Oke, untuk soal ini diketahui L batang ya, LB sama dengan 1 meter. Diameter batang sama dengan 0,6 cm. 0,6 cm. Sedangkan R batangnya sama dengan 3 eksponen minus 3 ohm. Piringan dengan ketebalan berarti panjangnya ya, ketebalan atau panjangnya L piringan sama dengan 1 mm atau 10 pangkat minus 3 meter, dan diameternya, diameter piringan sama dengan 2 cm. 2 cm. Hambatan di antara permukaan piringan berarti ditanya R piringannya berapa. Kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Berarti untuk perbandingan hambatan dari batang dan piringan, berarti kita bisa tuliskan R piringan per R batang ya, batang atau logam itu sama dengan L piringan per L batang kali A batang per A piringan sama dengan
L piringannya 10 pangkat minus 3 ya, 10 pangkat minus 3 bagi 1 kali pi kali 0,3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat dibagi pi kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Maka ini sama dengan 0,09 kali 10 pangkat minus 3. Berarti RP nya sama dengan RP bagi 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,09 kali 10 pangkat minus 3. Berarti R piringannya sama dengan 0,09 kali 3 kali 10 pangkat minus 6 ya. Berarti R piringan sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 6 ohm. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang keempat. Besar hambatan resistor karbon yang memiliki pita berwarna coklat, hitam, dan coklat adalah. Dari soal diketahui ada 3 pita ya. Yang pertama coklat, yang kedua hitam, yang ketiga coklat. Tidak ada pita keempat, berarti toleransinya 20%. Nah, untuk coklat yang pertama, pita coklat yang pertama itu menunjukkan angka 1. Sedangkan pita yang kedua hitam berarti 0. Faktor pengalinya pita coklat berarti 10 pangkat 1. Dan toleransinya 20%. Berarti besar hambatan kira-kira 100 ohm. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kelima. Pada gambar resistor karbon memiliki pita berwarna yang berbeda. Besar hambatan resistor tersebut adalah. Pada pita yang pertama berwarna putih, berarti angkanya 9. Sedangkan pita yang kedua berwarna coklat, maka 1. Pita yang ketiga yaitu faktor pengali yaitu berwarna merah, maka kali 10 pangkat 2. Sedangkan pita yang keempat itu adalah menunjukkan toleransi berwarna perak, maka toleransinya 10%. Dan besar hambatan kira-kira 910 ohm atau sama dengan 9,1 ya, 9100 ohm atau 9,1 kilo ohm. Jawabannya E.